Kobaran api membakar rumah warga di Komplek BTN Tai Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya bekerja. Warga sekitar panik karena kobaran api semakin membesar dan membakar hampir seluruh bagian rumah. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan dan merambat ke beberapa bagian rumah lainnya. Petugas dibantu warga memadamkan api dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi. Sekitar jam berapa tadi kejadiannya, Pak? Sekitar setengah 6. Iya. Di yang punya rumah bersangkutan dia telepon saya. Kalau ada kabar-kabar di BTN, saya kira kepada lihat. Oh, begitu, Pak. Kita dapat informasi dari yang punya rumah. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amner Sengkang, iNews melaporkan. Lima penumpang travel tewas tertabrak kereta barang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tiga orang warga di Magelang, Jawa Tengah terluka setelah diserang seekor babi hutan. Seorang oknum pimpinan pondok pesantren di Subang, Jawa Barat tega mencabuli anak didiknya. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik selama 2 jam ke depan. Kita awal informasi hari ini dari Deli Serdang, Sumatera Utara, pemirsa, di mana 5 penumpang travel tewas setelah kendaraannya tertabrak kereta barang. Selain 5 penumpang tewas, 4 orang lainnya terluka. Sebuah minibus travel syarat penumpang di Deli Serdang, Sumatera Utara tertabrak kereta barang yang melintas di perlintasan jalan sebidang di Desa Nagalawan, Perbaungan, Deli Serdang, Sumatera Utara. 5 penumpang travel tewas sementara 4 lainnya terluka. Peristiwa terjadi pada Kamis sore saat rombongan pulang usai berlibur. Mobil minibus yang datang dari arah Desa Nagalawan melintas di sebidang jalan perlintasan kereta. Diduga sopir travel lalai dan tidak memperhatikan kereta yang akan melintas. Korban tewas dan luka dilarikan ke rumah sakit. Berapa orang, Pak? Korban meninggal dunia TKP 3, dibawa rumah sakit meninggal 2. Jumlah ada berapa? Jumlah penumpang Toyota Hiace ada 14. Yang luka patah kaki 1 orang, dan luka sebagian ada luka. Itu medis yang mengetahui. Seluruh korban kecelakaan dari data yang dikumpulkan diketahui warga Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali, sebuah sedan mewah menghantam separator bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. 2 penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah sedan mewah yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur menabrak separator busway hingga hancur. Kencangnya benturan membuat beton separator dan bagian depan mobil hancur. Bukan hanya sedan, kendaraan lain yang berada di belakangnya yang tak sempat menghindar juga terlibat kecelakaan. Menurut saksi mata, sedan mewah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Rawamangun menuju Cempaka Putih. Mobil Toyota hitam ini dia nabrak pembatas jalan. Terus yang mobil yang si korban ini dia di belakangnya nggak bisa menghindar, jadinya tabrakan gitu. Karena kalau mobil yang di belakangnya itu mau ngerem ya, mungkin dia yang kebanting, kebuang ke kiri itu, malah ada dia yang terbalik gitu aja sih. Unit Laka Lantas Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sebuah truk ekspedisi seberat 3 ton menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Sebagian badan truk tersangkut di atas beton separator dan sebagian lainnya telah hancur. Menurut pengakuan sopir truk, kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Tangerang menuju Jakarta, tiba-tiba hilang kendali ketika menghindari pengendara motor di depannya. Ceritain bang, tadi ada motor kan jalur kanan. Nah itu motor nggak tahu mau ke kanan apa mau ke kiri. Ternyata ngerem di tengah-tengah. Yang gue perempuan. Nah saya daripada orang itu kelindes, saya buang ke trotoar. Yang saksi banyak yang lihat sebelah nih warung. Tapi nggak sempat tabrak bang? Alhamdulillah enggak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kemacetan panjang dari arah Tangerang menuju Jakarta sempat terjadi. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk berhasil diamankan oleh petugas kepolisian di Jalan Patal Senayan, Jakarta Selatan dini hari tadi. Pria tersebut menabrak seorang pejalan kaki hingga mengalami luka berat. Petugas kepolisian mengamankan seorang pria yang diduga pelaku tabrak lari di Jalan Patal Senayan dini hari tadi. Pria bernama Tukiman yang mengendarai mobil jenis SUV berkendara dalam keadaan mabuk dan menabrak seorang pejalan kaki di kawasan Semanggi. Semula pelaku mencoba melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh warga. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diberi pertolongan. Tiba-tiba ada rekan ojol minta tolong panggilin anak ojol daerah Senayan. Kita panik dong, kita ikutin aja dia ada apaan. Terus motor kita taruh depan mobil. Tiba-tiba dihadang, udah jatuh. Tiba-tiba diseret lagi sama dia. Ditabrak bang. Ditabrak sama dia. Jadi pas sudah jatuh didorong lagi sama dia. Rencana sih dia kayak mau kabur gitu. Kini pelaku telah diamankan di Ditlantas Gakum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang warga di Magelang, Jawa Tengah mengalami luka parah setelah diserang seekor babi hutan secara tiba-tiba. Ketiga korban dilarikan ke rumah sakit dan juga puskesmas untuk mendapat perawatan. Seekor babi hutan menyerang warga di Dusun Kowang di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Itu apa itu? Suara rintihan seorang warga terdengar saat babi hutan menyerang warga di jalan desa. Warga sekitar langsung menghalau babi hingga babi hutan berhasil dibunuh menggunakan tombak dan senjata tajam lainnya. 3 korban penyerangan babi hutan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Merah Putih Magelang mendapat penanganan medis. Itu dia tuh datang langsung menyerang saya. Dia itu babi hutannya itu? Iya, menyerang saya, lari naik ke atas, dia ngikut ke atas langsung pulang gitu. Itu di area mana itu Pak? Di sawah atau di kampung itu? Di sawah di bawah kampung rumah itu, dekat rumah. Terus langsung saya ini mulutnya saya pegangi begini, langsung yang sini yang rusak, saya takuti pakai arit itu terus saja. Peristiwa serangan babi hutan ke warga di Dusun Kowang, Windusari, Magelang ini terjadi pertama kali saat warga sedang beraktivitas. Diduga babi hutan tersebut turun dari habitatnya untuk mencari makan di area permukiman warga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor milik warga di sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Kedua pelaku dengan cepat mengambil sepeda motor milik korban. Dua pria terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Jalan Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu pelaku turun dari sepeda motor dan memanjat pagar rumah korban. Dengan cekatan pelaku membongkar kunci pagar dan membawa kabur sepeda motor. Menurut korban, aksi pencurian sepeda motor sudah 3 kali terjadi. Pelaku
pelaku ada 2 orang. Yang pertama tuh dia tuh ke situ dulu tuh, muter posisinya mungkin ngecek keadaan dulu ya. Terus sampai sini 1 orang nunggu, 1 orang manjat ke pagarnya ke situ. Kemudian ya udah dia ngambil aja cepet dalam 4 detik, 5 detik lah. 5 detik ya. Posisi lagi ramein rokok. Posisi lagi banyak orang di dalam. Lagi baru selesai pada kerja. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dengan membawa rekaman CCTV sebagai alat bukti. Pelaku kini dalam kejaran polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditangkap polisi karena mencuri sebuah tas milik pedagang buah di kawasan Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam tas tersebut, pemirsa, berisi uang tunai senilai 4 juta rupiah. Pelaku dengan mudah tertangkap karena aksinya terekam CCTV. Seorang pemuda berinisial KI terekam kamera pengawas masuk ke dalam kios penjual buah dan mencuri sebuah tas milik pedagang yang saat itu sedang tertidur di Jalan Seroja, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Pelaku berhasil membawa kabur sebuah tas yang berisi uang tunai 4 juta rupiah dan beberapa lembar uang ringgit Malaysia. Beruntung identitas pelaku diketahui dengan cepat dan berhasil diamankan polisi dari unit Jatanras Polres Tarakan. Saat ditangkap, pelaku mengaku sudah menghabiskan uang hasil curian sebanyak Rp3.250.000 untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Pada saat itu pelapor terbangun dikarenakan adanya pembeli. Setelah selesai melayani, pelapor kembali beristirahat. Kemudian pada saat bangun, pelapor menyadari bahwa tasnya sudah hilang, yang berisikan uang sebesar 4 juta rupiah, kemudian 3 lembar uang ringgit, kemudian 1 lembar mata uang Malaysia senilai 10 ringgit. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 362 KUHP dengan hukuman kurungan selama 5 tahun. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Seorang warga lansia Gianyar, Bali terpaksa dievakuasi petugas BPBD dari pohon enau saat mencari nira. Ketinggian pohon mencapai 15 meter membuat korban kelelahan di puncak pohon. Selama 5 jam, seorang warga dalam kondisi lemah di ketinggian pohon enau yang dipanjat di Banjarlet, Desa Taro Tegal Alang, Gianyar, Bali. Warga tidak bisa mengevakuasi secara manual akibat sulitnya medan dan tingginya pohon enau mencapai 15 meter. Bahkan lokasi kejadian juga berada di antara tebing sehingga menyulitkan warga menuju lokasi. Korban diketahui berada di pohon saat pemilik lahan secara kebetulan melalui sungai dan melihat korban. Amatnya dia sulit karena berada di ketinggian ya, gitu ya. Ketinggian sulit orang-orang tuh bisa untuk membantunya gitu. Baik. Kondisinya saat ini gimana Pak di atas pohon? Kondisinya agak lemah lah. Gitu. Lemas gitu ya? Lemas karena lama berjam-jam tuh dia di atas pohon. Oh, di atas pohon. Setelah 3 jam evakuasi, petugas dibantu warga bergotong royong membantu menggunakan tali yang diikatkan pada tubuh korban dan selanjutnya diturunkan. Dalam kondisi lemah, sang mencari nira ini pun dievakuasi ke rumah sakit terdekat dalam kondisi lemas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Seorang oknum pimpinan Ponpes di Subang, Jawa Barat tega mencabuli anak didiknya hingga lebih dari 10 kali. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.